Di mana nih kunutnya nih? Di sholat apa? Di kapan? Di waktu berdiri itu kapan? Intinya sama, nasnya itu kopi. Iya. Cuman memahami rasa itu berbeda. Itu nggak bisa disamakan. Kamu harus sama dengan saya. Nggak bisa. Sebelum kita punya moto kembali kepada Quran hadis, para imam sudah kembali kepada Quran dan hadis jauh lebih dulu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masih bersama saya Firman Al-Mukti dalam program podcast Nurul Fajri Spam Sapa Jamaah. Nah, sahabat Nurul Fajri, alhamdulillah kali ini dalam podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat juga penting dalam ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini, yaitu kita akan mengangkat obrolan seputar kenapa sih di 15 hari puasa banyak di masjid musola melaksanakan kunut. Nah, ini Di sholat witir ya? Di sholat witir. Nah, ini apa sesungguhnya yang menjadi dasar kenapa harus melaksanakan kunut dan apa sebenarnya kunut itu? Nah, sudah ada tentunya guru kita bersama Al-Habibana Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Sagaf. Untuk itu kita akan ngobrol bersama beliau seputar tentang apa sesungguhnya kedudukan kunut di dalam sholat ya, khususnya di bulan Ramadan ini. Nah, sudah ada guru kita sapa saja langsung. Assalamualaikum ya Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa nih sudah waktu hampir masuk pertengahan. Betul, ini. Sudah hampir pertengahan. Biasa sudah ada perubahan di dalam. Ada perubahan, Bib. Sholat tarawihnya khususnya. Betul sekali. Nah, Bib, kita mau bertanya, Bib, ini seputar kedudukan bacaan kunut nih, Bib. Karena kita saksikan banyak di masjid musola kalau sudah masuk 15 atau malam ke-15 itu sudah ada penambahan yaitu menggunakan kunut. Sebenarnya apa sih makna kunut itu sesungguhnya? Kemudian apa kedudukannya di dalam sholat kita? Nah, ini setiap sholat akhir witir kita selalu menggunakan kunut. Begitupun juga ada juga kita menggunakan di sholat subuh, Bib ya. Nah, ini gimana Bib pandangan Islam? Memang para ulama begitu panjang ya menjelaskan tentang kunut ya. Kita karena memang kita ngobrol-ngobrol santai, jadi tanpa baca kitab, kalau baca kitab itu panjang ya. Jadi waktunya nggak cukup. Ini namanya podcast begitu ya, modelnya santai ngobrol ya. Jadi yang disebelaskan oleh para ulama, kunut itu secara bahasa lahu ma'anin, ada beberapa makna, ada beberapa artian kunut ya, kata-kata kunut. Yang pertama dawamu ta'ah. Nah, itu ketaatan yang berkelanjutan. Itu dawamu ta'ah, itu namanya kunut. Bisa juga al-khusyu. Khusyu. Ya khusyu seperti apa? Konsentrasi dengan ibadah. Fokus. Kan makanya Allah pernah berfirman itu kan dalam Al-Qur'an, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Qanitin artinya khusyuk. Nah, khusyuk itu disebut kunut. Jadi kunut itu bisa artinya dawam ta'ah, bisa kunut, khusyuk itu juga termasuk, bisa juga sukut. Sukut tuh diem. Nah, itu kediam itu tenang, diem sukut. Sakat ya sukut jadi sukut, itu orang diem. Itu juga kunut tuh artinya kunut itu sukut. Jadi ada beberapa makna. Nah, nanti bisa disesuaikan ketika menafsirkan ayat masa ini. Tapi yang dimaksud dalam ilmu fikih kunut di sini adalah doa. Ya kan? Kata para ulama fikih itu disebut doa khusus yang ada di dalam sholat yang dilakukan saat berdiri. Doa khusus yang dilakukan pada saat berdiri. Iya. Dalam sholat. Karena sholat itu kan doa semua. Ya. Waktu kita duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ani warzuqni wahdini, itu kan doa semua. Begitu juga waktu kita tidak banyak lah, semua amal ibadah itu pun, bahkan Fatihahnya sendiri kan doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas shiratal mustaqim, itu kan doa juga. Tapi ini khusus kata para ulama yaitu doa di waktu yang khusus di dalam sholat saat berdiri.
Itu kunut. Kunut, Nah, itu secara istilah fikih. Nah, dan itu kita ketahui adalah doa yang sudah kita tahu bersama ya, kunut. Nah, kunut itu sendiri yang sangat terkenal itu doa dari riwayat Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi. Ya. Nah, yang berbunyi Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallan dan seterusnya. Ya. Itu doa Allahumma hdini itu adalah riwayat Sayyidina Hasan. Kata Sayyidina Hasan, "Allamani, aku telah diajarkan oleh Nabi doa Allahumma hdini fi man hadait," yaitu doa kunut. Jadi doa kunut Allahumma hdini itu dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, jadi dari sini jelas berarti ini doa yang memang ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk dibaca di waktu sholat saat berdiri. Nah, di waktu tertentu. Tinggal para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan di mana nih kunutnya nih. Di sholat apa? Di kapan? Di waktu berdiri itu kapan? Nah, ini terjadi perbedaan. Ada 4 perbedaan mazhab ulama itu. Di dalam kunut ini. 4 mazhab itu berbeda. Ya? Oh iya. Nah, kesimpulannya kunut dibagi 2. Ada kunut nazilah. Ya. Nah, kunut nazilah ini kunut yang berkaitan dengan permohonan doa kepada Allah agar kaum muslimin diberikan pertolongan. Pertolongan itu baik di dalam masalah ketika kena musibah, orang kena musibah tsunami, kena musibah yang besar, kita suruh berdoa untuk mereka diangkat musibahnya. Atau ketika perang, seperti di Gaza, Palestina itu kan, kita kan kemarin kan kunut terus kan semua. Nah, itu namanya kunut nazilah. Nah, kunut nazilah itu Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ahlikil kafaratul mubtadi'atannya dengan lafaz yang berbeda-beda ya. Tapi intinya maknanya itu minta pertolongan kepada Allah supaya kaum muslimin diberikan bantuan, pertolongan. Ini kan kejadiannya kalau dilihat dari sejarah Nabi. Dulu ketika ada peperangan Umamah itu sebutnya kalau dibilang bahasa kita, ketika ada para hufat, para penghafal Al-Quran dari golongan sahabat sampai 70 yang gugur. Yang dikhianati sebenarnya, ceritanya itu dikhianati. Mereka dibunuh, Nabi marah sekali, lalu Nabi berdoa kunut nazilah. Oh, itu yang cerita yang sampai sebulan. Al-Quran ya? Iya, yang penghafal Al-Quran dibunuh itu kan. Nabi itu marah dan berdoa minta pertolongan kepada Allah dengan kunut nazilah. Dia bilang sebulan sampai 2 bulan. Terus itu berhenti. Itu kunut nazilah. Jadi masalah kunut nazilah hampir sepakat. 4 mazhab itu diperbolehkan dan dianjurkan. Tapi dianjurkannya ketika ada kejadian-kejadian tertentu. Yang menjadi perbedaan di luar kunut nazilah. Kunut doa biasa minta hidayah Allahumma dini Iman hadai fa'afini fi mana itu kunut itu bukan kunut nazilah itu kunut doa. Kunut doa. Nah, yang setiap hari kita semua itu butuh itu doa itu. Bukan karena kejadian-kejadian tertentu, tapi memang setiap hari. Nah, disinilah bahkan terjadi perbedaan di antara para ulama. Tentunya masalah kunut nazilah ada perbedaan sedikit. Seperti perbedaan ada sebagian mazhab Hanafiyah misalkan tidak menganjurkan baca doa di sholat-sholat sir. Tapi menurut Imam Syafi'i semua sholat boleh. Kunut nazilah. Boleh. Duhur, asar, nazilah boleh. Tapi sebagian Hanafiyah kalau di sir jangan. Karena di situ nggak ketahuan. Tiba-tiba angkat tangan. Kalau sholat jahar boleh gitu. Tapi pendapatnya nggak terlalu. Kalau kata orang nggak terlalu signifikan lah. Parah lah perbedaan di dalam kunut nazilah. Gitu ya. Nah masuk baru kunut biasa. Kunut ini kunut masalah sholat subuh. Nah, itu pembahasan kunut subuh itu. Di sini kesimpulan, nanti tentunya kalau jamaah yang mau mendetilkan, nanti baca kitabnya ya. Ini kan bukan baca kitab ini kan sepintas saja. Sekilas. Seperti mazhab Maliki, misalkan kita ambil mazhab yang paling tua dulu ya, mazhab Hanafi misalkan. Mazhab Hanafi berpendapat tidak ada kunut. Dimanapun mau subuh, di luar subuh tidak ada kunut. Kecuali sholat witir. Setiap sholat witir. Jadi kunut Allahumma hdini fi man hadait itu dibaca di setiap sholat witir. Sepanjang tahun. Oh, kapan saja? Kapan saja, setiap sholat witir. Boleh di setiap
Waktu pokoknya sholat witir. Sholat witir. Jadi malam sholat witir kunut. Ya. Itu pendapat dari mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Maliki enggak. Justru kunut itu adanya di subuh. Mazhab Maliki di subuh. Di subuh dan tidak ada selain subuh. Allahumma dini. Tapi kata Imam Malik, aku lebih cenderung lebih suka bacanya sebelum ruku. Baca Fatihah, baca surat sebelum ruku. Angkat tangan. Kunut Allahumma dini. Ya. Itu mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i, dia bilang kunut ada dua. Kunut di sholat wajib yaitu subuh. Setelah ruku. Nah, kan seperti kita kan setelah ruku. Allahumma dini fiman Allahumma dina fiman ada itu kan. Betul. Dan itu setiap subuh. Yang kedua di pertengahan di setiap bulan Ramadan setelah sholat witir. Nah, itu mazhab Syafi'i. Makanya yang mazhab Syafi'i rata-rata malam 16 hari 15 malam 16 baca kunut. Karena pendapat Syafi'i dua tuh kunut. Subuh dan di pertengahan bulan Ramadan saat sholat witir. Ini menjadi pegangan. Itu yang dasar yang banyak dilakukan. Makanya kalau kita di Indonesia ya banyak kita dapatin itu. Ya. Nah, ini. Tapi menurut mazhab Hambali kunut tidak ada, di subuh tidak ada, di sholat apapun tidak ada kecuali di pertengahan Ramadan juga. Sama dengan mazhab Syafi'i. Sama. Cuman kalau Syafi'i kan ada subuhnya. Kalau Imam Ahmad tidak ada subuhnya. Hanya di Ramadan. Pertengahan Ramadan setelah sholat witir. Makanya yang mengatakan kunut setelah sholat witir di pertengahan Ramadan yang pakai kunut itu dua. Syafi'i dan Hambali. Makanya kalau kita ke Timur Tengah, mazhab Hambali pakai 15 itu pakai kunut. Karena dia sama. Dan memang kalau kita lihat pendapat empat mazhab yang hampir banyak sama itu Syafi'i dan Hambali. Syafi'i dan Hambali ya, karena murid banyak kesamaan. Iya, banyak kesamaan. Karena Imam Hambali itu kalau bahasa kita itu ngefan banget sama Imam Syafi'i. Ngefan banget kalau urusan fikih itu. Udah ngefan banget Imam Syafi'i. Kata beliau, kullul fuqaha muyul ila Syafi'i. Kullul fuqaha, semua ahli fikih muyul ila Syafi'i. Muyul itu cenderung muaranya ke sana. Dia lebih cenderung ke Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu kata Imam Ahmad dua, ahli ra'i wa ahli hadis. Dia ngambil pemikirannya hebat dan hadisnya hebat. Dan Imam Syafi'i itu menggabung pemikiran dari Imam Abu Hanifah, ra'yu kan. Imam Abu Hanifah itu banyak pemikiran. Gurunya dia Imam Malik juga. Jadi dia ngambil dari Imam Malik. Tapi memang Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Imam Abu Hanifah ya. Karena Imam Abu Hanifah itu meninggal 150 Hijriah. Nah Imam Syafi'i lahir 150. Jadi nggak ketemu. Lalu dia ngambil siapa? Ngambil dari mana pemikiran Imam Abu Hanifah? Dia mengambil dari muridnya. Murid Imam Abu Hanifah ada dua yang hebat. Siapa itu? Zufar dan Rai. Dan Rai. Dia ngambil dari pemikiran Imam Abu Hanifah dari muridnya. Sementara dari Imam Malik dia langsung ketemu Imam Malik kan. Dia pernah membaca kitab Muwatta di depan Imam Malik yang dihafal dalam waktu 9 hari itu. Nah, penggabungan inilah pemahali pemikiran Imam Abu Hanifah yang diambil dari muridnya, mengambil dari hadis dari Imam Malik. Makanya Imam Ahmad tuh ngefan banget sama Imam Syafi'i, penggabungan. Makanya kullul fuqaha muyul ila Imam Syafi'i. Jadi ketika ada pendapat-pendapat fikih, banyak Imam Ahmad itu hampir sama. Referensi dari Imam Syafi'i. Makanya dia sama nih dalam bab ini. Masya Allah. Nah, itu sekali lagi cuman pendapat secara garis besar ya. Nanti dalil-dalilnya tentunya Imam Syafi'i banyak dalilnya. Dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajri hatta mat. Itu Nabi dulu sholat subuh itu baca kunut sampai di waktu sampai dia meninggalnya dan seterusnya. Jadi dalil-dalil. Tapi mazhab Hambali juga ada dalil. Mazhab Hanafi, Maliki juga ada dalil. Alhamdulillah orang yang belajar fikih itu juga namanya fiqh. Al-fiqhu itu adalah pemahaman. Pemahaman ya. Ya namanya pemahaman.
Ya, berbeda itu hal biasa. Jadi berbeda ya. Ini kadang-kadang orang yang tidak paham menganggap kalau kita berbeda paham dengan dia seakan-akan kita mengingkari nas. Jadi beda ya. Mengingkari nas dengan memahami nas. Beda ya? Beda. Nah, kalau mengingkari nas nggak boleh. Bisa bahaya itu, bisa merusak agama. Mengingkari nas. Tapi para ulama ini tidak ada yang mengingkari nas. Imam Madzhab ini memahami nas yang bikin beda. Dalilnya satu, pemahaman tentang dalil itu yang berbeda. Jadi beda ya. Kita tidak boleh berbeda di dalam nas. Tetapi sangat mungkin berbeda di dalam memahami nas. Ya, ketika ini kopi, ketika saya minum, wah ini kopi kekentelan, kurang encer. Terus antum Ustaz minum, Ustaz Firman, ini malah ini keenceran Ustaz. Satu lagi jamaah minum, wah ini kayaknya manisan. Ini nggak ada masalah. Yang penting tetap kita sepakat ini kopi, kan begitu. Satu lagi ada orang bilang, wah ini susunya kurang enak. Nah ini yang ngaco ini. Ini yang perlu dibenahi nih. Ini salah nih pemahamannya. Jelas kopi. Nah intinya sama, nasnya tuh kopi. Cuman memahami rasa itu berbeda. Itu nggak bisa disamakan. Kamu harus sama dengan saya. Nggak bisa. Kita sepakat ini kopi, tapi rasa itu berbeda. Ayat sepakat, tapi memahami ayat itu beragam. Nah inilah, jadi hati-hati jangan sampai kita kembali begini, karena ada orang yang nggak ngerti mau ngikutin Nabi apa ngikutin imam. Nah ini kan ekstrim itu berbahaya. Kita meletakkan para imam itu bertentangan dengan Nabi, sehingga kita disuruh milih. Kalau milih Nabi berarti lepas diri dari imam. Kita milih para imam, Syafi'i, Maliki, Hambali, berlepas diri Nabi. Itu kan meletakkan Imam Syafi'i dan Nabi itu kayak musuhan. Kayak bertentangan pendapatnya. Padahal mereka ini bersejalan. Pemahaman sejalan. Nah itulah makanya kita ketika ada orang yang beramal dengan satu amalan, terus dalilnya merujuk ke salah satu imam, di antara imam 4 ini, cukup sudah. Itu cukup. Apa kata Imam Ahmad? Aku yang jadi jaminan, siapa yang megang Imam Syafi'i, aku yang jadi jaminan. Nggak mungkin dia akan celaka kalau megang. Tapi megang benar. Jangan pindah-pindahan. Nah itu, jadi itu secara garis besar pendapat dari para ulama tentang kunut ya. Sekali lagi di sini karena kita ini ngobrol santai, podcast, jadi tidak megang kita bola. Tapi kesimpulannya, insya Allah nggak jauh seperti itu. Ya yang pasti tentunya semua yang dilakukan punya dasar, gitu ya. Dan boleh saja orang itu berbeda pendapat, tetapi yang penting tidak boleh saling menyalahkan atau menjustifikasi gitulah ya. Kalau Malikiyah kan tadi sudah kita katakan la kunuta illa fi sholatil fajr. Nggak ada kunut kecuali di sholat fajar. Nggak di witir, nggak ada, kata itu Imam Malik. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, al-kunut fi sholatil witir kulla sana, setiap tahun, sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun kunut. Pokoknya sholat witir kunut. Ini yang satu meniadakan kunut kecuali subuh, yang satu menetapkan tiap tahun. Nah pendapat yang tengah ini dua nih, Syafi'i dan Hambali. Hambali tengah dia, meniadakan tidak, menetapkan tiap hari juga enggak. Diambil jalur tengah. Apa itu? Ada kunut di subuh jelas, tapi di luar subuh yaitu sholat witir, tapi nggak sepanjang tahun. Juga bukan ditiadakan, ada kapan? Pertengahan Ramadan. Dalil dari mana? Ada yang mengatakan pertama dinisbatkan kepada Abdullah bin Umar, dinisbatkan kepada Umar bin Khattab, dinisbatkan kepada Ubay bin Ka'ab, dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas, yang berpegang dengan kunut di pertengahan Ramadan. Jadi kata pendapat yang mengatakan kunut di antara Imam Syafi'i, bahwa ketika Ubay bin Ka'ab yang ditunjuk imam salat tarawih di zaman Umar bin Khattab itu, yang sudah kita bahas tentang salat tarawih itu kan, Ubay bin Ka'ab yang jadi imam kan, betul. Itu di pertengahan dibaca kunut. Sempat itu yang dipegang oleh madzhab Imam Syafi'i, dibilang kunut. Maka disitulah yang jadi pegangan beliau, bahwa Umar bin Khattab
dan Ubay bin Ka'ab Ubay serta bin Abdullah bin Umar itu berkunut di pertengahan. Nah, dari sini ya kita sebagai pengikut Imam Syafi'i, saya tentunya lebih cenderung itu pendapat yang kuat. Pendapat, tapi kita tidak menyalahkan pendapat yang tidak mau kunut di pertengahan. Kenapa mesti pertengahannya? Kan tadi sudah dijelaskan. Ramadan itu mulia sepanjang bulan, tetapi semakin mendekati akhir semakin mulia. Maka lihat, ibadah ada tambahan tuh. Kalau sudah mulai pertengahan tuh naik tuh. Ada kunutnya, itu kan ditambah berarti kan nilai ibadahnya tuh ada lagi. Nanti ada etikaf. Nanti ada, itu penambahan itu hal yang terakhir. Dan itu hal tidak bertentangan dengan amalan Ramadan, justru malah sejalan. Jadi karena itu dalam juga rangka peningkatan nilai ibadah ya. Ibadah itu dia tadi ketika ditanya kenapa malah 10 terakhir malah berkurang, justru itu mulai peningkatan ibadah. Tidak sedikit di luar sana, di Mekah misalkan, atau di Madinah atau wilayah-wilayah lain, di 10 terakhir rakaatnya ditambah. Itu peningkatan. Iktikaf itu kan Nabi iktikaf 10 terakhir itu kan peningkatan ibadah. Salah satunya kunut ya. Jadi kita sebagai pengikut Imam Syafi'i, kita mengatakan kunut lebih kuat, yaitu 10. Tapi ketika kita dapati orang tidak kunut, tidak boleh disalahkan. Mungkin dia berpegang dengan mazhab Maliki, tidak ada kunut sekali. Tapi kalau hari ini sudah ada yang kunut tiap sholat witir, ya nggak apa-apa. Itu adalah pendapat Hanafi, mazhab Hanafiyah, nggak apa-apa. Nah, tapi yang nggak benar ini pengikut Syafi'i, pengikut Hambali, tapi nggak kunut juga. Salah. Mestinya antum, tapi salahnya tidak membatalkan sholat ya. Sepakat 4 madhab mengatakan tidak berdosa orang yang tidak baca kunut di pertengahan Ramadan. Itu kan sepakat aman. Sama dengan kunut subuh. Itu tidak ada yang mengatakan sesat gara-gara kunut, sesat gara-gara tidak kunut di subuh. Alhamdulillah. Jadi kalau kita pas masuk ke masjid orangnya tidak kunut, saya mazhab Syafi'i, saya kunut. Tapi ketika saya masuk ke masjid yang tidak berkunut, saya tidak kunut. Ikut aja dengan mereka, tidak kunut. Begitu juga sebaliknya, saudara-saudara kita yang nggak biasa kunut, masuk ke masjid yang pakai kunut. Seharusnya, sepantasnya, akhlaknya, afdolnya ikut kunut. Kan hadis Rasul, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan pemimpin untuk diikuti. Jadi kalau dikunut, kunut. Tapi kalau tidak ya sudah, nggak usah. Tidak ada masalah dalam bab itu. Makanya kalau ditanya fatwa dari misalkan majma' kumpulan MUI bahasa kita, MUI Saudi, MUI Mesir, MUI Yordan, semua mengatakan yang kunut baik, yang tidak kunut baik. Begitu semua. Jawabannya hampir sama semua. Yang nggak baik tadi yang nggak sholat, nggak kunut sama sekali. Udah nggak sholat, membid'ahkan lagi. Itu yang salah. Masya Allah, baik Bib. Masya Allah, ini luar biasa ya. Terkait dengan kunut ini memang 4 mazhab sepakat tadi ya. Ada yang mengatakan boleh dilakukan hanya di waktu-waktu tertentu, ada yang dikhususkan gitu ya di waktu subuh, dan juga ada yang di sholat witir saat bulan suci Ramadan dan waktunya di pertengahan. Dan bagi tentunya masyarakat kita ini kan di Indonesia ini kebanyakan fahamnya Syafi'i ya. Maka banyak yang melakukan sholat atau doa kunut itu di 15 hari puasa Ramadan itu mulai menggunakan kunut, dan memang itu ternyata dasarnya dari sana. Nah, tentunya kita menghormati. Bagi yang tidak melaksanakan kunut juga tidak masalah Bibi, karena memang ini bukan sebuah kewajiban juga ya bagi yang afdolnya aja. Ya, hanya afdolnya saja, karena ini 10 atau 15 setelah ini dalam rangka peningkatan tadi. Ya, peningkatan amal ibadah, karena kunut itu artinya dari doa-doa yang dipanjatkan gitu ya. Baik Bib, rasanya tentang kunut ini sudah jelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya, atau Habib ada yang mau ingin ditambahkan terkait dengan itu aja. Perbedaan itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan di dalam bab-bab furu' ya, di dalam bab-bab cabang agama. Makanya di sini kita tidak bisa berusaha menghilangkan perbedaan. Karena perbedaan itu jauh sebelum kita sudah ada. Sudah ada. Para imam itu
sudah memikirkan segalanya tabiin kan, ya. Tabiin dan tabiut tabiin masanya. Dan itu sudah ada dan tidak bisa disatukan. Jadi yang ada itu sekarang bukan gerakan menyatukan pendapat, tapi yang penting gerakan bagaimana bersikap menyikapi perbedaan. Itu yang kita harus pintar menyikapi perbedaan. Menghormati dan saling bagaimana bersikap terhadap perbedaan yang ada. Bagaimana sikap kita, itu yang paling penting. Bukan masalah menyatukan pendapat. Tidak mungkin. Anda siapa mau menyatukan pendapat menjadi satu? Walaupun dengan mutu kembali kepada Quran dan hadis. Sebelum kita punya mutu kembali kepada Quran dan hadis, para imam sudah kembali kepada Quran dan hadis jauh lebih dulu dari kita. Betul. Nah, ternyata kembali kepada Quran dan hadis justru bisa memberikan pemahaman yang berbeda dan menghormati perbedaan yang ada. Itulah kembali kepada Quran hadis. Orang yang kembali kepada Quran hadis pasti bisa menghargai perbedaan. Ketika tidak kembali kepada Quran hadis, tidak akan bisa menghormati perbedaan. Makanya kata ulama itu, man ittasa'a ilmuhu ittasa'a sadruh. Siapa yang luas ilmunya akan lapang dadanya. Nah, menunjukkan ilmunya sempit ketika dia gampang menjudge, menyalahkan. Itu menunjukkan sempit ceteknya ilmu ya. Insyaallah. Barakallah ya. Baik para sahabat Nurul Fajri, ini ya bahasan kita tentang kunut ya, dan mudah-mudahan ini memberikan pemahaman dan juga khasanah ilmu yang bermanfaat bagi kita agar keimanan kita lebih bertambah lagi. Amin. Terlebih ketika sudah memasuki 15 malam bulan suci Ramadan, kita mari tingkatkan ya dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salah satunya dengan bacaan kunut. Dan ini saja yang bisa kita obrolkan kali ini dengan guru kita bersama terkait dengan kunut, dan masih ada lagi nanti kita akan membahas tema-tema yang lebih menarik dan juga lebih dalam lagi, mudah-mudahan di waktu-waktu yang berikutnya, di episode berikutnya. Maka itu ikuti terus ya podcast Nurul Fajri Spam Sapa Jamaah. Masih bersama saya Firman Al-Mukti, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.